Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi ya, cara mencegah penyakit pada ikan lele. Nah, jadi kenapa penyakit ini kita harus melakukan pencegahan? Jadi yang perlu sahabat ketahui, ikan lele yang sudah terjangkit penyakit biasanya itu akan lebih cepat menular ya ke ikan lele yang lainnya. Yang kedua, ikan lele yang sudah terserang penyakit itu biasanya akan lebih sulit ya kita menyembuhkannya. Yang ketiga, ikan lele yang terserang penyakit dan penyakitnya itu fatal, biasanya hampir 90% itu tidak bisa disembuhkan ya. Itu artinya akan lebih banyak kematian ataupun akan terjadinya mati massal. Nah, maka dari itu ada baiknya kita itu melakukan pencegahan daripada mengobati. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, buat sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan channel ini di subscribe dulu ya sahabat, agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat lagi buat sahabat. Dan jangan lupa juga ya sahabat, tekan like dan tombol loncengnya juga, agar sahabat tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Si Kumis. Oke sahabat, jadi untuk cara pencegahannya sendiri yang sering saya lakukan di kolam saya ini, yaitu di sini ada beberapa cara ya, dan mungkin nanti sahabat bisa praktekkan di kolam sahabat. Oke sahabat, jadi untuk hal yang pertama untuk melakukan pencegahan penyakit pada ikan lele, itu salah satunya bisa kita lakukan seperti rutin membuang air dasar kolam ya sahabat. Mungkin di antara sahabat ada yang kebingungan apa hubungannya membuang air dasar kolam dengan mencegah penyakit ikan lele. Jadi yang perlu sahabat ketahui, penyakit ikan lele itu salah satunya bisa disebabkan dari banyaknya kotoran yang mengendap di air kolam ikan lele kita. Seperti dari sisa pakan ikan, feses ikan, ataupun kotoran ikan yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita tidak rutin membuang air dasar kolam, itu resikonya sangat berbahaya sekali ya sahabat. Karena kotoran yang mengendap di dasar kolam, kotoran itu akan menjadi zat-zat amoniak yang berbahaya untuk ikan lele kita ya, ataupun bisa menjadi bibit-bibit bakteri, bibit penyakit yang akan menyerang ikan lele kita. Jadi kalau ikan lele kita itu mau tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit, yaitu salah satunya kita harus rutin membuang air dasar kolam. Dimana kebanyakan untuk saat ini itu ikan lele dibudidayakan di kolam terpal ya, dimana kolam terpal itu dia tidak ada endapan khusus ke bawah tanah ya, beda lagi kalau di kolam tanah. Kolam tanah itu kotoran ikan pastinya dia akan langsung menyerap ke dalam tanah ya. Tapi kalau di kolam terpal ini dimana kecuali kita membuang kotorannya melewat pembuangan. Jadi itu artinya kita harus rutin membuang air dasar kolam. Nah untuk cara pembuangannya sendiri itu juga tidak boleh sembarangan ya sahabat. Jadi harus disesuaikan. Contohnya kalau misalkan air kolam ikan lele sahabat ketinggiannya itu 50 cm, itu usahakan untuk pembuangan air dasar kolam itu minimal 20 cm ya sahabat, atau 25 cm. Jadi jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu kebanyakan juga, jadi harus disesuaikan. Nah setelah sahabat tambahkan lagi dengan air yang baru, itu usahakan sahabat berikan probiotik EM4 dan garam ya. Dimana probiotik EM4 ini fungsinya untuk menetralkan air kolam ikan lele kita lagi dan bisa membasmi bakteri-bakteri jahat yang kemungkinan masih ada di air kolam lele tersebut, karena kita tidak total menguras semuanya ya. Jadi itu fungsinya. Namun di sini saya tidak akan perjelaskan lagi ya gimana cara penggunaan probiotik EM4-nya. Karena di video sebelumnya saya sudah buatkan tata cara atau tutorial cara penggunaan probiotik EM4. Jadi buat sahabat yang mau tahu caranya nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Dan yang perlu sahabat ketahui juga untuk pengurasan air dasar kolam ini sahabat bisa lakukan itu minimal 1 minggu sekali ya. Jangan lebih dari itu agar ikan lele kita itu tetap sehat dan tidak rentan terserang penyakit. Nah, untuk cara yang kedua, pencegahan penyakit pada ikan lele yang sering saya lakukan di sini, yaitu sebelum saya memberikan pakan ke ikan lele, peletnya itu saya selalu bibis terlebih dahulu ya sahabat, dimana setahu saya pembibisan ini sangat penting dan wajib dilakukan.
Nah, tujuan pembibisan ini yaitu untuk mencegah terjadinya pelet mengembang di dalam perut ikan lele ya. Jadi, kalau hal ini terjadi pada ikan lele, itu biasanya ikan lele kalau kekenyangan dia akan oper ya, stres dan kemudian sakit. Dimana pencernaan ikan lele itu kalau menurut saya di sini sangat kecil ya. Jadi ada baiknya sebelum kita memberikan pakan ke ikan lele, itu peletnya dibibis terlebih dahulu. Dan yang perlu sahabat ketahui juga, untuk cara pembibisannya itu tidak hanya menggunakan air biasa ya, namun saya di sini menggunakan booster Vita Liquid ya, dimana booster ini sangat bagus sekali untuk menjaga daya tahan tubuh ikan lele dari serangan hama maupun penyakit. Yang kedua, booster ini bisa meningkatkan nafsu makan ikan lele kita ya. Yang ketiga, booster ini bisa menjaga kualitas air kolam ikan lele kita. Jadi itu artinya dari pembibisan menggunakan booster ini sangat bermanfaat sekali ya untuk pencegahan penyakit pada ikan lele kita. Nah, untuk cara pembibisannya sendiri itu saya di sini untuk per 1 kilo pakan itu 1 tutup botol yang warna merah ini ya, sahabat. Jadi ini 1 tutup botol luar. Jadi itu untuk per 1 kilo pakan. Dan yang perlu sahabat ketahui juga, pelet yang sudah dibibis menggunakan booster ini itu usahakan jangan disimpan sampai keesokan harinya ya. Jadi kalau misalkan hari ini sahabat membibis pelet menggunakan booster, itu minimal di malam hari sudah habis ya. Jadi jangan disimpan sampai keesokan harinya. Karena biasanya pelet yang sudah dibibis menggunakan probiotik dan kalau misalkan disimpan sampai keesokan harinya, biasanya itu peletnya akan asam ya. Jadi itu juga sangat berbahaya untuk ikan-ikan lele tersebut. Jadi bukannya mencegah ya, malah memberikan racun ke ikan lele tersebut. Nah, untuk hal yang ketiga, pencegahan penyakit pada ikan lele yang sering saya lakukan di sini yaitu saya tidak pernah melakukan kegiatan seperti menyoltir di pagi hari ataupun di siang hari. Yang kedua, tidak pernah melakukan pengurasan air ataupun penambahan air di pagi hari ataupun di siang hari ya sahabat. Jadi kalau misalkan kita melakukan kegiatan di jam-jam seperti itu, biasanya ikan lele itu akan mudah sekali stres ya. Nah, kalau misalkan ikan lele sudah stres, itu kemungkinan akan rentan terserang penyakit. Jadi saya sarankan buat sahabat kalau mau melakukan penyoltiran ataupun pengurasan air, penambahan air, itu sahabat harus melakukannya di sore hari atau di malam hari. Karena itu lebih aman daripada melakukannya di pagi atau di siang hari ya sahabat. Jadi ketiga hal itulah yang sering saya lakukan di kolam saya ini ya. Dan alhamdulillah ikan pun tetap sehat dan tidak mudah rentan terserang penyakit. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.